pagi adik-adik semuanya. Gimana kabar adik-adik semuanya? Kakak harap adik-adik yang ada di rumah yang saat ini sedang melihat di laptop adik-adik semua atau di HP adik-adik, kita semua dalam keadaan sehat. Nah, pagi ini kita kembali bertemu dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna. Nah, tapi sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan terutama juga sikap kita. Kakak undang bangkit berdiri, mari kita menyanyikan Mars Taruna. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Taruna GPIB bertumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Taruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Taruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, Taruna harapan negeri. Baik, mari kita buka Kidung Jemaat kita. Kidung Jemaat 8. Kita nyanyikan bait yang pertama. Bagimu Tuhan nyanyianku. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena seteras diri apakah hendak ku puji Kau selalu. Padaku Roh Kudus berikannya, supaya dalam Kristus putramu kidungku berkenan kepadamu. Baik adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah kita selanjutnya, mari kita satukan hati kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih karena pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu boleh berkumpul kembali dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna. Walaupun kami beribadah secara online, namun kami percaya bahwa Tuhan akan hadir di tengah-tengah kami, di dalam persekutuan kami. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk adik-adik. Mari kita bermazmur. Kita buka Kitab Mazmur pasal 119. Kitab Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kita akan baca secara bergantian. Kakak akan membaca kalimat yang menjorok keluar, adik-adik dan juga Kak Mawar akan membaca kalimat yang menjorok ke dalam. Kita mulai. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh, sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu.
maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu, Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil, Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikian pembacaan Mazmur kita. Kita akan masuk dalam firman, tapi sebelum firman, mari kita menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Pujian 49. Kidung Jemaat 49, bait pertama dan bait yang kelima. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Firman hidup yang kudus berkuasa terus hingga dunia yang gelap. Lihat fajar gemerlap. Baik adik-adik, firman Tuhan untuk minggu ini terambil dari Amsal 3 pasal yang ke-13 hingga yang ke-20. Mari kita membuka Alkitab kita. Kalau sudah terbuka, biarlah Alkitab kita terbuka dan kita memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kalau sampai saat ini kami boleh ada di tengah-tengah kehidupan kami boleh beribadah di minggu hari, pagi hari yang indah ini. Ya Bapa di surga, saat ini Tuhan, kami akan membaca dari firman Tuhan. Biarlah Engkau urapi, Engkau berikan pengertian akan kami boleh mengerti akan firman yang Tuhan berikan pada minggu pagi ini. Biarlah Tuhan firman yang boleh kami baca, kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman untuk adik-adik layan. Biarlah firman yang boleh hamba sampaikan dapat berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, mari kita membaca kitab Amsal yang ketiga, pasal yang ke-13 hingga yang ke-20. Kakak membacakannya untuk adik-adik di rumah ya. Berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Ayat yang ke-14. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Yang ke-15. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, dan tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudera raya berpancaran dan awan menitikan embun. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik, perikop kita pada pagi hari ini adalah betapa pentingnya hikmat bagi masa depan. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu hikmat.
dan bagaimana hikmat itu bisa ada di dalam kehidupan kita. Kitab Amsal dalam suatu kitab yang termasuk kumpulan sastra dalam hikmat, dalam bahasa sastra hokmah, hikmat dalam Perjanjian Lama yang berasal dari penulis tertentu di samping kitab Ayub dan kitab Pengkhotbah. Kitab Amsal ini tidak hanya di Israel dikenal, tetapi juga di luar Israel seperti Babel, Asyur, dan bahkan di daerah Mesir kuno. Nah, adapun kitab Amsal ini bertujuan, ya kita bisa lihat di Amsal yang pertama Amsal yang pertama ayat yang kedua sampai yang ketujuh dikatakan di mana tujuan daripada hikmat ini adalah memberikan pengertian dan memberikan menjadikan perilaku yang bijak, kebenaran, keadilan, dan kejujuran, sehingga dengan hikmat kita dapat melakukan sesuatu dan memutuskan sesuatu apa yang benar untuk masa kehidupan di masa depan kita. Nah, adapun hikmat ini, orang bijak bisa menjadi lebih bijak, ya. Bagi kita orang-orang yang muda bisa berpengalaman jika kita mendapatkan hikmat ini. Tidak terlepas daripada hikmat, bagaimana kita bisa berhikmat, terdapat di dalam Amsal pasal yang pertama ayat yang ketujuh, di mana dikatakan di situ, takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. Jadi hikmat itu bukan berasal dari pengetahuan. Jadi pengetahuan itu tidak ada kalau tidak ada hikmat. Nah, hikmat yang ada terlebih dahulu di dalam hidup kita, baru kita mendapatkan suatu pengetahuan. Nah, hikmat sangat penting di dalam kehidupan kita, apalagi di dalam kehidupan untuk merencanakan sesuatu ke masa depan. Bagaimana caranya kita mendapatkan hikmat? Ya, adik-adik, kita tahu cara kita mendapatkan hikmat, kita harus selalu mendengarkan firman Tuhan, menjalankan apa yang dikehendaki Tuhan. Dengan demikian, kita bisa mendapatkan hikmat, merasakan diri kita tidak lebih pandai dengan orang lain, merendahkan diri, karena orang-orang yang seperti itulah Tuhan sangat berkenan kepadanya. Karena hikmat ini adalah bisa kita dapatkan karena kita berbuat dan melakukan segala kehendak dan firman Tuhan. Tidak lepas daripada ayat yang ke-14, kalau kita mendapatkan hikmat, dikatakan di situ ayat yang ke-14 firman Tuhan, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Artinya apapun yang kita dapatkan, keuntungannya itu jika kita mendapatkan hikmat, keuntungannya melebihi daripada emas dan perak. Kita tahu sendiri ya, banyak orang-orang di luar sana mengejar harta kekayaan ataupun keuntungan untuk mendapatkan emas, perak yang lebih berharga di dunia ini, tapi tidak kepada Tuhan. Hikmat di dalam diri kita, jika kita sudah mendapatkannya, itu melebihi daripada segala-galanya, melebihi dari keuntungan emas, perak, dan permata. Tidak ada yang menyamainya seperti itu. Jadi adik-adik, hikmat lebih berarti di dalam kehidupan kita. Jika kita sudah mendapatkan hikmat, semuanya itu bisa kita dapatkan, baik itu pengetahuan, kebijaksanaan, apapun kekayaan, kita bisa mendapatkannya. Kemudian adik-adik, di pasal yang ke-15 dikatakan, ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan. Nah, tadi sudah kakak katakan, lebih berharga dari permata, emas, apapun yang tidak bisa menyamainya. Dikatakan di sini di pasal yang ke-15.
Itulah betapa tingginya nilai, harga, hikmat itu dibandingkan dengan yang lainnya. Kekayaan apapun tidak dapat menyamainya. Kemudian di ayat yang ke-16, umur panjang di tangan kirinya, kekayaan dan kehormatan. Umur panjang di tangan kanannya, dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Apa itu umur panjang di tangan kanannya? Umur panjang di tangan kanannya yaitu hikmat tadi. Kalau kita mendapatkan hikmat tadi di dalam diri kita sudah memegang kehidupan yang kekal untuk Tuhan. Kehidupan kita sudah dijamin oleh Tuhan. Apa itu? Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Kekayaan dan kehormatan di tangan kiri. Kita tahu tangan kiri ini kalau kita memegang segala sesuatu apa yang bisa kita pegang, sekuat apapun tidak lebih kuat daripada tangan kita yang tangan kanan. Tangan kiri kita ini memegang sesuatu bisa saja terlepas. Begitu juga dengan kekayaan dan kehormatan. Sewaktu-waktu bisa terlepas. Tidak dengan tangan kanan yang sudah dipegang Tuhan. Hikmat yang sudah kita pegang, kita sudah dijamin oleh Tuhan Allah. Kemudian jalannya adalah jalan-jalan penuh bahagia. Jika kita sudah mendapatkan hikmat dari Tuhan, kita betapa bahagianya kehidupan kita. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Nah, jika kita sudah mendapatkan hikmat tersebut, pengetahuan, kebijaksanaan, harta kekayaan, apapun, penghormatan, itu semua sudah kita miliki jika kita sudah memiliki hikmat yang ada daripada Tuhan. Jadi adik-adik, itulah bagaimanapun kita memang harus berusaha untuk mendapatkan hikmat yang ada, yang diberikan kepada kita untuk kehidupan kita. Dan hikmat inilah yang bisa menentukan jalan kehidupan kita di masa depan. Kita dapat memutuskan sesuatu, apapun yang kita inginkan dengan jalan yang diberikan Tuhan. Tuhan bisa memberikan petunjuk untuk kita dapat memutuskan sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh sombong. Jika kita mendapatkan sesuatu, merendah dirilah untuk mendapatkan hikmat Tuhan. Amin. Kita kembali untuk mengaminkan firman Tuhan. Kita bernyanyi merespon firman, kita bernyanyi di dalam Gita Bakti 277 bait yang pertama. Firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan melingkarkan kamu. Majulah tetap teguh. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kalau minggu pagi ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang boleh kami baca dan renungkan, kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat adik-adik layan ya Bapa. Biarlah Tuhan campur tangan dalam masa pendidikan mereka. Walaupun dalam masa jaringan, biarlah mereka boleh mengerti akan pendidikan yang diberikan oleh guru-guru mereka, Bapa. Biarlah Tuhan campur tangan juga di dalam masa pertumbuhan adik-adik layan. Jauhkan segala sakit penyakit dan juga jauhkan segala
aktivitas ataupun kegiatan yang kurang berkenan denganmu ya Bapak. Bapak di surga, kami juga mau berdoa buat orang-orang, buat keluarga, saudara-saudara kami yang masih terbaring di rumah sakit. Biarlah Tuhan campur tangan, Engkau sembuhkan dengan bilur-bilur-Mu Tuhan. Mereka boleh sembuh dalam mengkonsumsi obat-obatan yang mereka boleh konsumsi. Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat gereja. Biarlah Tuhan memberkati Bapak Pendeta, presbiter yang ada, dan pembangunan gereja. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, berikan damai sejahtera, jauhkan segala sakit, penyakit yang merebak pada saat ini, COVID ya Bapak. Biarlah Tuhan Engkau menurunkan angka yang paling rendah untuk penyakit COVID tersebut. Bapak, kami juga memohon agar kiranya kami satu persatu keluarga, lepas keluarga, adik pelayan juga, kiranya Tuhan memberikan petunjuk dan jalan Tuhan, agar kami juga beroleh hikmat, kebijaksanaan dalam memutuskan segala sesuatu perencanaan yang boleh ada. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami dan permohonan kami ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kita akan masuk dalam persembahan. Kita akan melakukan persembahan sambil diiringi lagu dari Kidung Jemaat 289. Kita nyanyikan bait yang pertama dan juga yang ke-8, Tuhan Pencipta Semesta. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami sampai saat ini. Kami sadar ya Tuhan bahwa apa yang telah kami kumpulkan sebagai persembahan, semua itu berasal dari Tuhan saja. Dan kami kembalikan ya Tuhan, walaupun tidak sebanding dengan jumlah yang Tuhan berikan kepada kami, namun kami percaya bahwa Tuhan melihat ketulusan hati kami di dalam kami memberikan persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami. Biarlah Tuhan yang sendiri akan menerima persembahan ini, Tuhan sendiri akan menguduskan persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh dipakai untuk pelayanan di dalam gereja-Mu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk adik-adik. Kita akan masuk dalam warta jemaat, warta teruna. Ucapan terima kasih untuk pelayan firman pada pagi hari ini, yaitu Kak Mawar, dan juga kameramen untuk Saudara Glenn, dan juga untuk operator ada Kak Herwan, dan juga untuk musik dari Adik Jesa.
Kemudian warta yang kedua, adik-adik, mengingat bahwa sekarang Berau sudah, terutama di Tanjung, masuk zona merah kembali. Jadi kakak ingatkan bahwa kita tetap harus jaga kesehatan kita. Jangan lupa protokol kesehatan, seperti kalau kita keluar jangan lupa pakai masker, kemudian cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau kalau misalnya kita bepergian jangan lupa bawa hand sanitizer ya. Kemudian hindari keramaian untuk sementara waktu. Jadi kalau adik-adik tidak ada kepentingan yang terlalu mendesak, jadi sebaiknya di rumah saja. Kemudian kalau misalkan adik-adik mungkin keluar, jangan lupa jaga jarak ya. Kemudian untuk warta yang ketiga, kakak mau sampaikan bahwa di bulan September nanti kita akan mengadakan IHMPT secara tatap muka lewat Google Meet. Untuk tanggalnya kita akan berikan info kembali nanti di grup WA. Jadi adik-adik nanti siapkan, karena kita akan mengadakan IHMPT secara tatap muka lewat Google Meet. Demikian warta teruna kita pada pagi hari ini. Baik, untuk lagu pengutusan kita ambil dari Kidung Jemaat nomor 422, bait yang pertama sampai yang kedua. Yesus berpesan dalam melangkah, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Mari adik-adik, arahkanlah hati dan pikiranmu dan kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberikan kasih karunia dan damai sejahtera Kristus Tuhan bersama adik-adik dan kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.